Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak ada kebaruan radikal dari etika Kristen yang menonjol, yang lebih jelas daripada ungkapan sederhana Kristus, "Kasihilah musuhmu." Saudara-saudari, ada 4 kata untuk cinta dalam bahasa Yunani. Pertama, storge, yang mengacu pada cinta antara orang tua dan anak-anak. Kedua, eros, adalah cinta ketertarikan antara pria dan wanita. Ketiga, philia, adalah cinta persahabatan. Dan keempat, agape, adalah cinta kasih sebagai niat baik, cinta kasih yang sejati, cinta yang hanya menghendaki kebaikan bagi orang yang dicintai. Saudara-saudari, dalam bukunya Love and Responsibility, Carol Wojtyla menyatakan bahwa mencintai seseorang dengan cinta yang benar-benar baik berarti menghendaki Tuhan bagi mereka, karena Tuhan adalah kebaikan tertinggi setiap pribadi manusia. Justru cinta sebagai agape lah yang diminta Kristus dari setiap pengikutnya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudari, mengapa Kristus meminta bahkan menuntut dari kita bentuk kasih yang radikal? Justru karena itulah Allah Bapa mengasihi setiap anak-anaknya tanpa mempertimbangkan apakah mereka baik atau jahat. Sebab Dia menjadikan matahari terbit bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudari, betapa dunia di sekitar kita akan berubah jika mereka yang berhubungan dengan kita merasakan dalam diri kita cinta seperti cinta Bapa yang penuh belas kasihan. Cintanya benar-benar tanpa kepentingan diri sendiri. Dia terus mencintai dan mencurahkan rahmat-Nya, bahkan ketika Dia tidak dicintai sebagai balasannya. Kristus memanggil kita ke cita-cita yang tinggi dan menantang, tetapi cita-cita yang mampu mengubah hidup. Sukacita apa yang lebih besar daripada menjadi anak-anaknya sejati, Bapa surgawi kita? Saudara-saudari, mengapa Kristus hampir tanpa henti menghendaki agar kita sempurna? Bukan hanya kesempurnaan manusia, tetapi karena Bapa surgawi kita sempurna. Kristus tahu kesempurnaan adalah rencana asli Bapa bagi umat manusia sejak awal penciptaan. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Saudara-saudari, Kristus sangat menyadari bahwa dosa telah menggelapkan citra ilahi di dalam diri kita. Panggilannya untuk cinta kasih yang sempurna tidak mungkin bagi kodrat manusia yang jatuh. Tetapi Kristus juga menyadari bahwa dengan kuasa kematian dan kebangkitannya sendiri, melalui kehidupan baru dari Roh Kudus yang akan Ia utus, rencana awal Tuhan bagi umat manusia akan dipulihkan.
Tidak ada motif harapan yang lebih kuat bahkan di tengah kegagalan kita dalam amal dan kelemahan manusiawi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam